Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setiawan dengan NIM mahasiswa 190702902. Di sini saya ingin membuat vlog mengenai kebijakan ekonomi moneter dan juga ekonomi fiskal. Pengertian dari ekonomi moneter ialah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam rangka mencapai tujuan ekonomis seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian ada jenis-jenis kebijakan dari ekonomi moneter. Yang pertama itu adalah kebijakan suku bunga. Tujuannya itu mengontrol inflasi, mendorong atau meredam pertumbuhan ekonomi. Implementasinya seperti menaikkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan mengendalikan inflasi, atau menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian ada operasi pasar terbuka. Tujuannya mengendalikan likuiditas pasar dan suku bunga. Implementasinya, bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk menyesuaikan jumlah uang beredar dan mempengaruhi suku bunga. Nah, kemudian kebijakan cadangan wajib. Tujuannya menstabilkan sistem perbankan dan mengendalikan likuiditas. Implementasinya menetapkan persentase dana yang harus disimpan atau dana cadangan, mempengaruhi ketersediaan dana untuk pinjaman. Baik, itu dari kebijakan ekonomi moneter. Kemudian kita membahas kebijakan ekonomi fiskal. Pengertiannya, tindakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran publik untuk mencapai tujuan ekonomi seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendistribusikan pendapatan secara adil. Nah, jadi perbedaan dari ekonomi moneter dan fiskal adalah ekonomi moneter itu mengatur jumlah uang yang beredar. Dan kalau ekonomi fiskal, kebijakan ekonomi fiskal itu dia mengatur penerimaan atau pendapatan negara serta mengatur juga pengeluaran negara gitu. Jadi dana negara itu didapat dengan apa dan dikeluarkan untuk apa gitu. Itu kebijakan ekonomi fiskal. Oh ya teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman waktu saya ke Museum BI. Jadi di situ terkadang kita berpikir untuk kenapa sih negara nggak cetak uang aja gitu yang banyak terus dibagi-bagiin ke masyarakat kan, biar masyarakatnya itu ya udah kayak semua gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu. Jadi ada yang namanya itu, kalau bahasanya tuh apa ya, penjamin gitu loh. Jadi ada emas batangan itu di bank sentral itu yang harus setara dengan jumlah uang yang beredar. Seperti misalnya uang yang beredar di Indonesia ini misalnya 1 triliun gitu. Nah, emas batangan itu harus berjumlah 1 triliun. Nah, saya tanya waktu itu kan, kenapa harus kayak gitu ya kan? Ya itu tujuannya untuk ketika misalnya tiba-tiba negara diserang atau ada perang gitu, uang yang kita gunakan saat ini atau rupiah saat ini tuh pasti bakal nggak ada nilai tukarnya gitu karena negaranya lagi perang gitu. Nah, jadi emas itu sebagai alat tukar untuk survive gitu, untuk sementara waktu gitu. Jadi kalau misalnya cetak uang aja gitu tidak diperbolehkan, itu bisa menyebabkan inflasi juga dan nilai tukar dari rupiah akan anjlok turun gitu, nggak ada harganya karena uang terlalu mudah untuk didapatkan. Nah, mungkin itu saja ya, saya membagikan pengalaman serta menyebutkan pengertian dan jenis-jenis dari kebijakan ekonomi moneter dan juga fiskal. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Apabila ada kekurangan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.